Kalau misalnya lagi sakit hati, kesakitan itu tuh timbul lagi, bisa sampai inget lagi. Proyek itu 1 tahun aku kerja di sana, tapi selama 1 tahun itu nggak digaji. Untuk aku pribadi, keputusan itu tuh sebenarnya yang terbaik daripada aku melanjutkan pernikahan yang toksik. Saking sakitnya membuat kita berubah. Ada orang yang berubahnya menjadi lebih tidak baik, ada juga yang berubahnya menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta ya. Yang nggak tahu cerita aku tuh pasti kenapa sih Han gitu. Jadi lebih ke aku, nyerang ke aku dulu ya. Selamat datang di Mommy Asih Talk, cerita para Mommy. Hari ini Mommy kedatangan tamu, seorang perempuan, seorang ibu dan juga single Mommy yang berjuang menjalani lika-liku kehidupan selama 4 tahun membesarkan seorang putranya. Assalamualaikum Mommy Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik apa jadi fisiknya? Baik hatinya, fisiknya atau lingkungannya? Semua baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Hari ini Bandung dingin banget ya Mommy. Masya Allah dingin banget. Dingin banget ya, sampai pagi-pagi tuh berasa di Kutub Utara ya. Makasih loh Mami udah mau mampir ke sini ya, ke Mommy Asih. Iya, sama-sama. Makasih undangannya ya Allah, Masya Allah diundang ke Mommy Asih. Gak apa-apa. Gimana nih Mommy perjuangannya nih membesarkan seorang putra ya selama 4 tahun ini? Boleh gak sih diceritain? Sebenarnya ini ke masa lalu kan ya ceritanya. Ceritanya masa lalu. Iya. Cuman karena masa lalu ini sebenarnya aku udah lupain, bener-bener udah mencoba untuk melupakan. Tapi kalau untuk sharing nggak apa-apa lah ya, gitu. Karena mungkin saking pahitnya gitu, jadi dilupakan. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah ngerasa bahagia, sebenarnya kesakitan itu tuh lupa. Oh lupa, Masya Allah. Berarti sekarang udah di puncak bahagia ya, luar biasa. Cuman kalau misalnya lagi sakit hati, kesakitan itu tuh timbul lagi, bisa sampai inget lagi kayak gitu. Nah, untuk 4 tahun kemarin itu selama 4 tahun single Mommy ya, lebih banyak bekerja sih, lebih banyak bekerja, berkarir karena anak aku itu, aku yang cuma nafkahin anak aku tuh cuma aku aja. Bapaknya, mantan suaminya tidak sama sekali, nggak sampai sekarang pun enggak gitu. Jadi kalau ada inget juga cuma inget aja gitu. Kalau boleh tahu berapa tahun sekarang putranya? Ada 9 tahun. Oh udah 9 tahun. Berarti masih kecil ya ditinggalin bapaknya? Ya sekitar 3 tahunan. Oh iya, oke. Terus bagaimana? Jadi selama 4 tahun itu aku kerja itu nggak hanya di satu perusahaan, tapi banyak gitu ya, pindah-pindah. Sehari itu berapa perusahaan gitu? Enggak, maksudnya jadi waktu awal 2014 aku kerja di PT Tata Global. Setelah itu kan berlanjut keluar masuk ya, karena emang si bosnya itu emang udah percaya banget sama aku. Nah, cuman dari pertengahan antara kerja sampai 2019 itu aku ada kerja itu di proyek. Oh iya. Proyek itu 1 tahun aku kerja di sana. Tapi selama 1 tahun itu nggak digaji. Sampai nggak digaji ya? Kenapa itu nggak sampai nggak digaji? Karena emang proyek kan gitu. Jadi kalau misalnya goal baru kita dapat uang. Tapi kalau misalnya si proyeknya mandek apa gitu, kita malah jadi yang ngeluarin uang. Si pekerjanya yang mengeluarkan uang. Padahal ini buat si kecil ya. Tapi ada ya yang sampai kayak gitu. Jadi emang selama kerja di proyek itu aku bolak-balik ke Purwakarta. Ada siapa di Purwakarta? Di sana proyeknya gitu, kantornya di sana. Tapi kalau misalnya untuk di Bandung itu proyeknya itu ada di Soekarno Hatta. Di Soekarno Hatta itu kantornya di situ. Tapi aku lebih sering ke
Purwakarta gitu. Oh, kalau si kecil dulu sama siapa dijagain? Sama mama. Oh, sama mama. Karena untungnya ya orang tua aku juga support gitu untuk ya udah boleh kerja gitu. Karena kan selama aku single parent aku nggak pernah spesial pun dikasih uang sama orang tua. Maksudnya bukan nggak pernah dikasih uang, aku nggak pernah minta gitu. Karena apa ya teh, kasihan gitu kan, aku harus jadi nggak mau gimana caranya aku yang harus kasih dibanding orang tua yang ngasih sama aku. Walaupun harus ninggalin anak ya. Gitu. Jadi ya Masya Allah. Perjuangan banget ya. Sekarang anaknya udah 9 tahun, dulu ditinggalkan ketika 4 tahun dan berjuang sendiri. Ya pastinya sih mungkin pengeluaran juga lebih besar ya. Apalagi kan anak kecil mungkin. Sebenarnya untuk pengeluaran sih tergantungnya, maksudnya gimana. Ya kan waktu itu ada susu juga kan. Tapi udah lepas pampers. Jadi susu terus gitu kan, karena semakin aku yang nafkahin semakin ingin memberikan yang terbaik gini teh. Oh iya pasti. Kayak gitu. Jadi kadang salahnya juga sih dulu kalau misalnya aku tinggalin, gimana ya caranya biar anak aku bahagia, apa aku beliin mainan apa gitu. Padahal anak nggak minta. Jadi sekarang itu emang jadi kayak apa ya namanya? Aku menanamkan itu salah sih sebenarnya. Jadi apa yang dia nggak pengen pun aku kasih. Gimana caranya? Sebenarnya dia nggak pengen mainan, nggak pengen apa pengennya waktu sama ibunya sebenarnya. Tapi gitu. kita mungkin memberi mainan ya buat mengganti waktu kita, padahal itu nggak bisa ya. Nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya. Berarti jarang pulang dulu. Dulu pulang ya itu Pepe. Oh Pepe ke Purwakarta dari Bandung ya. Pepe. Setiap hari saking pengen ketemu anak ya. Iya. Sempat sih ada aku nggak pulangnya karena misalnya banjir lah atau hujan atau misalnya emang kerjaan belum beres gitu kan. Cuman dari situ jadi kayak apa ya? Ngapain sih, nyari apa sih gitu. Nyari apa sih gitu. Iya. Selama ini maksudnya ninggalin anak demi pekerjaan yang nggak tahu itu kayak kerjaan itu pun kayak cuman apa ya, mimpi. Jadi ketika udah ngobrol sama bos, meeting apa segala macam, itu tuh udah kayak aku bakal dapet banyak uang gitu kan, bisa pokoknya pasti bikin kehidupan aku lebih baik lagi gitu ya. Tadinya aku pikir kayak gitu, tapi lambat laun kok ini perusahaan proyeknya mandek, nggak maju-maju. Apalagi itu kan perusahaan itu dibangun ketika lagi COVID. Oh iya, jadi nggak akan bisa. Terus pegawai kita pasti bertahan ya, karena mungkin pekerjaan susah pada saat itu. Gitu. Pernah nggak sih minta pertanggungjawaban kepada mantan suami, misalkan ini anakmu nih, misalkan butuh ini sampai? Pernah waktu itu. Jadi karena pernah coba minta gitu ya, teh, meminta maksudnya tanggung jawab dia gitu ya, bukan untuk aku ya, untuk anak ya. Cuman ketika minta gitu tuh kayak sok sini dulu anaknya, siniin gitu. Oh, jadi dia mau ngasih kalau misalnya anaknya sama dia. Sedangkan kan saat itu masih kecil dan aku juga kan ngurus dari kecil sampai segede gitu pun sendiri. Maksudnya dia pas lagi sama aku pun belum cerai pun ya begitu, dan orang tua yang ada untuk anak gitu. Iya. Gitu. Sekarang udah menikah mantan suaminya? Ya sudah. Oh sudah bahagia ya, jadi lupa sama anaknya. Jangan gitu bapak-bapak ya, walaupun udah nikah sama yang baru, anaknya tetap dibiayain. Kasihan mainnya banting-banting nih, segala dibanting. Oke nih, apa pendapat Momi tentang single parent? Tentang single parent sebenarnya bukan suatu hal yang negatif atau maksudnya nggak ada yang salah sih sebenarnya sama single parent. Ya. Cuman untuk aku pribadi keputusan itu tuh sebenarnya yang terbaik daripada aku melanjutkan pernikahan yang toksik gitu kan ya. Yang sebenarnya kan kalau misalnya ada yang nanya nih ya teh, pernikahannya kenapa bisa bercerai? Iya, kenapa memilih berpisah? Kasihan anak. Gitu. Pasti kan ada yang jawab karena ekonomi, karena selingkuh, karena KDRT atau apa gitu. Kalau aku sih jawabnya udah nggak sekufu aja, nggak sekufu dalam takwa. Maksudnya bagaimana nih? Jadi ketika aku menikah itu, jadi kan pengen jadi yang lebih baik lagi. Maksudnya diri aku itu pengen jadi lebih baik lagi. Udah makan namanya pernikahan itu kan sebagai ibadah apa gitu ya. Itu hanya dilengkapi. Cuman untuk ke jenjang ibadahnya itu nggak ada gitu di dalam rumah tangga. Jadi nggak saling mendukung gitu. Nggak ada support. Ketika aku ingin hijrah berkerudung aja gitu.
nggak didukung. Oh dulu sempat tidak berkerudung? Nggak. Oh berarti saat ini ketika bercadar tuh itu adalah proses hijrahnya? Iya, betul. Oh jadi melakukan hijrah itu setelah berpisah atau masih? Setelah berpisah dan belum lama juga sih. Oh gitu. belum lama. Jadi ya nggak sekufu dalam takwa, dalam artian apa ya namanya, hal-hal yang harusnya dilakuin di dalam rumah tangga itu nggak ada, entah itu sholat bareng, entah itu saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam berpakaian pun dia senangnya aku seksi gitu Depan dia? depan orang. Depan orang juga? Iya, depan orang pun pokoknya pengen terlihat ya gimana, dia bangga dengan Menarik gitu, pengen depan gitu. orang, tapi depan orang. Kalau misalnya depan dia mah udah pasti kewajibannya. Cuma kalau misalnya depan orang pun aku pakai kerudung, dia kayak males lihat aku kalau aku pakai kerudung. Jadi kalau misalkan keluar tuh pengen terlihat menarik sehingga disarankan untuk yaudah pakaiannya yang enak dipandang gitu ya. Iya. Oh ya itu termasuk Dari situ kan udah nggak cocok ya. Iya udah. Jadi aku pengen maju untuk lebih baik, tapi dia masih tetap di situ-situ aja. Jadi kan nggak beriringan gitu loh teh ya. Jadi ya udah. Jadi hal-hal yang lainnya pun, apalagi hal-hal yang lain pasti gitu. biasanya mengikuti ya kalau seperti itu misalnya suka ada ternyata timbal baliknya tuh ada ya belakangnya. Karena ketika lagi yang namanya menikah kan pasti ada ujiannya. Apapun siapapun orang yang menikah itu pasti ada ujiannya gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya udah mencoba mempertahankan dari masalah ekonomi gitu kan, tapi kan namanya aku berusaha untuk belajar, oh ya bisa kalau misalnya masalah ekonomi kita bisa lebih qanaah, iya bisa istiar bareng-bareng ya. Ya udah gitu kan, ada sabarnya apa segala macam, yuk diperbaiki apa yang salah apa. Tapi kan kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu udah susah gitu teh, apalagi selingkuh mau udah jelas gitu. Apalagi lagi hamil waktu itu. Aduh aku tuh paling kesel sama suami yang selingkuh saat hamil. Aduh udah susah banget tuh diungkapkan ya. Itu jadi sekarang memutuskan untuk hijrah tuh karena apa nih? Karena apa? Karena sakit hati. Oh, karena sakit hati. Hijrah aku tuh dimulai karena aku sakit hati. Aku didolimin sama orang. Apa tuh bentuk zolimnya yang menurut Teteh menyakitkan gitu? Kalau merasa masih nyaman boleh cerita, kalau udah nggak nyaman nggak apa-apa. Jadi ada orang yang udah ngedolimin aku, terus nyakitin aku lah ya. Tapi aku nggak mau speak up banyak ya tentang itu ya. Jadi intinya aku berhijrah itu karena aku disakitin gitu. Aku pernah disakitin dan aku akhirnya berhijrah. Karena berhijrahnya itu karena apa? Lebih ingin deket sama Allah itu ya ngadu gitu lah istilahnya. Karena aku kan selama ini nggak pernah cerita sama siapa-siapa teh. Kan karena sosok suami yang tidak ada, walaupun bentuknya ada ya, tapi sosoknya udah nggak ada. Terus dizolimnya kita cerita siapa? Orang tua pasti sedih ya kalau misalnya kita cerita kepada orang tua. Aku paling nggak bisa cerita sama orang tua, dan orang tua nggak pernah tahu masalah aku. Waktu pas cerai pertama, maksudnya yang waktu pertama pun cerai kan, orang tua tuh nggak tahu. Oh nggak tahu awalnya. Jadi aku cuma cerita sama papa. Dulu yang menzalimi itu masih saudara atau? Jadi sebenarnya yang ngejolimin aku itu ketika aku udah single parent. Oh udah bercerai, udah berpisah. Mungkin tahun 2022 ya. Aku ngerasa baru. Aku ngerasa sakit hati sama orang, didolimin gitu kan. Yang bener-bener aku itu sakit banget lah gitu ya. Pasti. Tapi aku nggak ngebales, nggak gimana, cuman aku berdoa sih, lebih berdoa sama Allah, ya Allah gitu kan, angkat derajat aku gitu kan, ampuni dosaku gitu kan. Dari situ mulai umroh kan. Oh iya. Mulai umroh kan baru Covid udah selesai. Nah, umroh udah dibuka tuh jalur umroh ya. Umroh udah dibuka. Aku harus umroh gitu kan, aku pengen umroh. Sampai ngelihat video yang lagi umroh nangis. Sampai tiap malam, ya Allah pengen umroh, pokoknya aku pengen umroh gitu. Itu tuh dengan kondisi memang waktu itu berjuang sendiri ya, menafkahi sendiri. Meskipun aku nggak tahu uangnya dari mana teh. Pasti uangnya dari mana? Penting ya Allah aku pengen umroh. Iya. Dan karena aku yakin kan rezeki Allah itu luas, pasti aku pasti umroh. Meskipun aku nggak tahu umrohnya kapan, uangnya dari mana itu aku nggak tahu gitu kan. Yang sampai akhirnya
ketemulah circle teman-teman yang sudah berhijrah gitu. Udah dari dulu dia syar'i, akhirnya bercadar. Yang tadinya dia nggak pakai kerudung tapi jadi pakai kerudung. Kalau aku kan prosesnya dari yang tadinya nggak pakai kerudung jadi langsung bercadar. Oh gitu. jadi nggak pelan-pelan? Enggak, langsung nggak ada pakai kerudung dulu, nggak pakai baju panjang dulu. Enggak, yang tadinya nggak pakai kerudung ya tadinya pakai kerudung pun di pertengahan itu kan masih ngetat-ngetat, masih pakai lepis gitu kan, baju juga kerudung asal ini aja. Tapi pas aku mah langsung ke ini gitu, bener-bener ditutup aja bener-bener. Itu berarti saking sakitnya ya, saking sakitnya membuat kita berubah. Ada orang yang berubahnya menjadi lebih tidak baik, ada juga yang berubahnya menjadi lebih dekat kepada Sang Pencipta ya. Terus udah masuk circle itu bagaimana? Masuk circle itu jadi semangat. Jadi sebenarnya kadang aku tuh suka takut ya, maksudnya kayak aku nih berhijrah kayak gini pakai cadar, tapi ilmu aku tuh kosong gitu kan. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu paham tentang ilmu agama apa gimana, tapi kan akhirnya ketika bercadar mau gitu belajar, belajar. Karena di sana kita ada lingkungannya ya, ada komunitasnya, jadi saling mendukung. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya udah masuk circle itu kita semakin semangat ya. Jadi ada kayak ada teman untuk ternyata dia maksudnya kan aku nggak ngerasa lebih baik ya teh ya, sama sekali. Wallahi sampai sekarang pun aku masih banyak kurangnya, masih jauh lah pokoknya gitu. Tapi kadang aku memperbandingannya tuh sama Hana yang dulu gitu. Bukan Hana yang maksudnya bukan kayak misalnya nih yang bercadar Oktistiana Dewi, Umi Pipik itu kan ilmunya udah jauh-jauhnya, bukan berarti aku bercadar gini ilmunya enggak sama sekali, enggak. Tapi aku lihatnya aku yang dulu. Jadi yang sekarang itu ya aku bandinginnya sama yang aku yang dulu gitu. Aku yang dulu mungkin sekarang lebih baik dari yang dulu ya. Nah, gitu. Bagaimana sih rasanya menjadi single mom? Apa-apa sendiri ya? Apa-apa sendiri. Tapi sebenarnya sih selama itu pun aku nggak ngejomblo ya teh ya. Oh nggak ngejomblo? Ada dong yang deketin. Oh nggak ngejomblo. Jadi gimana nih? Jadi kan belum berhijrah ya. Jadi masih kayak gitulah. Oh iya, setelah berpisah kan belum berhijrah sehingga masih apalagi kan cewek cantik ya yang nggak berhijrah pasti orang ini janda nih gitu ya. Pasti langsung pada nyamperin. Emang ada negatif, ada positifnya sih. Negatif lebih banyak negatifnya sih. Apa sih yang pernah didengar gitu, stigma apa sih yang pernah didengar dari keluarga atau misalkan kerabat tentang single parent atau janda ya? Mohon maaf janda. Lebih ke kalau cantik-cantik itu juga bisa jadi janda ya sebenarnya. Jadi cantik itu nggak menjamin rumah tangga itu bakalan baik-baik aja. Ya ada siapa yang mau ya jadi janda gitu kan. Aku udah mikir, udah berulang kali, maksudnya gini teh, untuk menjadi single parent pun sebenarnya aku udah mencoba mempertahankan rumah tangga ya. Gak mungkin dengan ketoksikan yang menurut kata suami itu toksik gitu. Gak mungkin ketika mau bercerai. Oh ya udah mau gitu, nggak mungkin. Ya. Maksudnya gini, nggak mungkin ketika berantem sekali langsung bercerai. Iya kan? Karena kan kalau berantem sih wajar ya katanya dalam rumah tangga. Tapi karena emang udah berulang kali, berkali-kali gitu kan. Lebih ke kan ada KDRT itu kan fisik ya. Kalau aku lebih ke ucapan, verbal. Gitu. Gimana nih contohnya kalau boleh? Misalkan ngehina. Lagi hamil nih ya, aku masih inget banget. Ini nggak apa pakai bahasa Sunda ya? Nggak apa-apa. Nanti ada translate ya. Singkat saya ngelahirkan, semoga sulit untuk melahirkan. Kenapa? Karena saat itu aku udah kan lagi hamil diselingkuhin. Terus aku bilang, ya udahlah kayaknya ini emang udah nggak bisa dipertahankan. Aku ngomong baik-baik sama dia, kayaknya kalau lagi hamil bercerai itu nggak bisa. Jadi harus nunggu ketika udah melahirkan. Terus dia malah bilang gitu. Nah akhirnya aku melahirkan susah. Susahnya jadi godaan tuh. Tapi ketika melahirkan mantan suami mendampingi? Ada. Dan dia lihat prosesnya dan dia juga minta maaf sih. Oh, saat itu menyesal pada saat itu. Mama aku juga bilang cabut lagi omongan itu. Yang semoga sulit untuk melahirkan itu ya. Oh iya. Karena sebenarnya dia selingkuh pun gara-gara apa ya? Ini jadi panjang ke situ aja. Nggak apa-apa. Selingkuh pun karena apa ya? Karena ekonomi.
Dia berharap wanita itu bisa membantu dan melunasi hutangnya. Oh, jadi berharap. Oh, jadi sebelum nikah tuh kan udah kerja nih. Pas nikah tuh berharap kerja lagi gitu atau gimana? Enggak, malah aku nggak boleh kerja sebenarnya. Tapi kan aku lihat kondisi rumah tangga seperti itu pun aku harus membantu. Harus membantu. Tapi aku nggak boleh kerja, kan bingung. Jadi masalah lagi kayak gitu lah. Jadi capek hati. Jadi mungkin maksud dia pengen ngeluasin itu, jadi kitanya tuh harus jangan minta duit kali ya, harus irit gitu ya biar dia bisa bayar utang gitu ya. Tapi pada akhirnya orang tua aku juga yang bantu untuk ngelunasin semua. Sampai akhirnya kan maksudnya ketika aku ada masalah, orang tua aku itu gimana, ini kenapa sih? Jadi aku bukan ngadu ya Teh sama orang tua. Jadi ini minta solusi. Ini kenapa sih rumah tangga kayak gini-gini? Tapi aku ketika aku bicara sama orang tuanya nggak pernah didengar. Oh, orang tua mungkin kalau dari pihak laki-laki memang mungkin lah dari pihak laki-laki lebih ke mendukung anaknya ya, walaupun anaknya kita patut gitu. Gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, apakah Momi saat itu kan tadi Momi bilang bahwa selama itu tidak jomblo gitu ya, ada beberapa yang mendekati. Apakah Momi terbuka dengan status sudah punya anak saat itu ketika ada yang mendekati? Terbuka, karena dari awal pun aku ngasih tahu aku udah punya anak dan dia harus sayang sama anak aku. Jadi berharap ketika udah single parent tuh jadi bukan ke aku Teh, tapi lebih ke anak aku. Gimana sih dia cara sama anakku, sayang nggak ya sama anak aku gitu. Harus sayang kan gitu. Tapi aku tuh kayak maksain, orang dianya aja belum 100% sama aku tapi harus sama anak gitu. Jadi kadang aku masih belum belajar sih dari situ, jadi terlalu maksain gitu. Oh, jadi ketika yang deketnya udah langsung aku punya anak nih gitu. Udah langsung dikenalin udah ya. Dikasih tahu juga gitu. Dan rata-rata anak aku tuh kadang suka nyaman gitu sama dia, tapi meskipun akunya nggak seret gitu. Karena sama-sama cowok kali ya atau gimana? Mungkin baik kali mainan atau apa sehingga anaknya tuh langsung keambil hatinya. Nah, ada beberapa lah ya gitu. Nah, yang satu mah Teh pernah nih, yang terakhir ya aku ceritain. Yang sebelum hijrah ya? Sudah hijrah. Oh, sudah. Ini yang sebelum hijrah mah udahlah gitu, itu mah. Itu selesai aja lah ya gitu. Ini setelah hijrah. Oh, berarti ta'aruf ya masuknya ya? Momen ta'aruf. Enggak sih, belum. Masih ada yang mau deketin ini, ada yang mau deketin. Tapi akunya nggak mau, temen TK. Oh, temen dulu gitu, masih temen satu komplek ya dulu. Dia itu pintar banget untuk cari hati orang tua aku. Jadi ngambil hati orang tua aku tuh pintar banget. Tapi akunya nggak mau, nggak pernah respon. Sedangkan orang tua aku, Han itu katanya ini aja respon gitu, kasihan gitu kan. Karena udah terlalu sering dan terlalu lama ya dia ke rumah mamanya gitu. Jadi emang ke rumah tuh bukan ke aku, tapi ke orang tua. Ketika suatu saat aku mau banget gitu ya ngebuka hati untuk dia, taunya dia udah tunangan sama yang lain. Iya. Terus tujuannya mendekati apa? Apa mau? Iya. Sebenarnya dia pengen mungkin sama aku ya. Cuma lama kali nggak katanya ya. Cuman akunya mungkin yang nggak kasih kepastian. Tapi kan aku nggak mungkin, aku nggak langsung ya. Sebenarnya aku tuh udah mati rasa sebenarnya gitu ya. Cuman karena ini terus berusaha mendekati gitu, dia juga tahu kan cerita aku dulu gimana. Tapi kok dia datang buat nyakitin lagi gitu. Ini ada yang salah dari mana? Jadi perjuangannya tuh cuma sepotong ya. Perjuangannya tuh ketika perjuangannya dia tuh cuma sepotong gitu. Ketika kita udah mulai mau membuka nih, dia udah langsung menyerah gitu. Iya, akhirnya taunya dia udah tunangan. Ya Allah, ini apa lagi gitu kan, maksudnya untungnya belum aku terima ya Teh ya. Cuman kok dapetnya maksudnya kayak gini-gini lagi sih cowok Teh gitu kan, nggak bener lah istilahnya gitu ya. Nah, tapi selama pas proses hijrah itu aku mikir kayaknya nggak ada yang mau deh sama aku, apalagi udah hijrah, udah punya anak. Jarang laki-laki yang mau sama perempuan bercadar gitu ya. Iya. Ada nggak sih stigma ketika sudah bercadar nih? Ada lagi nggak sih ucapan-ucapan yang negatif gitu ketika sudah bercadar? Ketika udah bercadar mungkin apa gitu? Biasanya kan kalau mohon maaf ya, sebagian masyarakat kan belum terlalu familiar dengan wanita bercadar gitu kan, kadang ada yang. Tapi alhamdulillahnya sih pada support ya kalau di lingkungan. Karena aku bercadar pun maksudnya tadinya kan ya pertama aku karena sakit hati. Tapi akhirnya kan mengalir
karena Allah ya, karena Allah juga gitu. Jadi nggak fokus di situ gitu. Aku sakit hati pun aku ngadu sama Allah, aku hijrah, aku belajar, maksudnya banyak kajian-kajian kayak gitu ya Teh ya. Jadi akhirnya apa ya namanya, orang-orang di sana, orang-orang yang lihat aku tuh jadi kayak support aku, Han bagus, udah ya kayak gini semoga akhirnya kan aku pengen ya Allah mudah-mudahan istiqomahnya itu yang susah gitu, kadang sampai sekarang pun Masya Allah susah sih. Pernah ada nggak sih yang ngedeketin terus buka dong cadarnya? Ada sampai kayak gitu. Ada. Padahal baru ngedeketin ya, belum jadi suami gitu. Sampai laki-laki yang ini juga ya istilahnya yang playboy sekalian pun jadi alim jadi mendadak alim mendadak. Kan aku mikir gitu, ya Allah kayaknya kalau misalnya aku udah bersyadar kayaknya nggak ada deh laki-laki yang mau deket aku gitu kan, sampai minder. Tapi gitu ya. Masya Allah itu nggak kayak gitu, maksudnya Allah tuh malah ngebuktiin Teh, malah banyak yang datang sama aku gitu. Apa karena aku bersyadar terus orang-orang yang maksudnya laki-laki yang aku tahu gitu ya, yang playboy lah apa gitu, dia berusaha untuk mendekati aku, malah jadi mendadak alim aja pokoknya gitu. Iya. Tapi pernah ada nanti kalau misalnya jalan kita jalan yuk, nggak bisa kata aku nggak mau, udah kan beda udah nggak mau, malah udah beda. Enggak, kayaknya kata aku nggak main-main dulu. Jadi kalau misalnya mau saling dekat tuh ya udah komunikasi lewat WA pun nggak terlalu kita sering pengenalan kan ya, kalau udah itu beda ya. Dan aku pun nggak terlalu banyak komunikasi gitu kan. Tapi dia udah bilang nanti kalau misalnya aku nikahin kamu harus buka ya cadarnya. Sampai segitunya. Dan ketika bercadar ini tadi Teteh bilang katanya ada nggak stigma negatif gitu ya omongan kita udah bercadar gitu. Ada sampai bilang kayak gini, ngapain bercadar katanya gitu, akhlaknya aja dulu dibenerin, masa cewek kayak gitu, maksudnya jadi kayak negatif gitu ya. Aku nangis dong Teh. Masya Allah, aku tuh berjuang untuk bercadar itu susah gitu, susah banget. Sekarang ini ada orang yang jelas-jelas nggak kenal aku, tiba-tiba dia nyuruh aku untuk maksudnya bukan untuk buka ya, tapi lebih kayak ya negatif gitu omongannya sama aku. Iya. Kok bisa-bisanya gitu aku mau untuk bercadar pun. Iya, kita kan butuh perjuangan ya, merubah tuh bisa dari penampilan dulu ya. Jadi penampilannya dirubah dulu, baru untuk mengikuti ya, mengalir semuanya. Nggak mesti langsung tiba-tiba yang tadinya kita kayak tadi misalkan pakai baju itu terus tiba-tiba kelakuannya baik tapi bajunya kayak gitu ya, tetap dipandang negatif ya. Iya. Karena memang kalau menurutku kalau untuk perceraiannya biasanya yang segi yang selalu disalahkan itu adalah seorang wanita. Ada nggak sih keluarga yang menyalahkan perceraiannya, tapi yang dipojokinnya tuh Mami gitu, yang nggak tahu cerita aku tuh pasti kenapa sih Han gitu, jadi lebih ke aku, nyerang ke aku dulu pasti ya, nyerang ke aku dulu karena nggak tahu masalahnya. Tapi kan aku juga capek ya kalau harus terus menjawab satu-satu klarifikasi semua orang gitu, kenapa aku bercerai, kenapa kayaknya capek gitu. Jadi nunggu aku lebih baik lagi aja, nunggu waktu yang menjawab aja gitu kan. Akhirnya aku udah tutup telinga, orang tua aku udah pada tutup telinga. Kalau ada orang-orang yang menjelekkan atau ngomong gitu ya di belakang, udahlah biarin gitu. Ya udah biarin aja gitu. Berarti waktu berpisah usia berapa tahun kalau boleh tahu? Akunya usia berapa ya? 24 ya? Oh, terbilang masih muda berarti ya. Oke. Ada nggak sih kejadian yang membuat Mami trauma dengan sebuah pernikahan sehingga membuat Mami bertahan sendiri selama 4 tahun ini? Jadi yang bikin trauma nih, aku nggak mau nikah, capek gitu. Aku mau sendiri aja ya Allah gitu. Ada nggak sih trauma gitu sampai nggak mau nikah dulu, nanti aja nikahnya gitu? Banyak hal ya, maksudnya aku lupa lagi sih ya Teh ya, karena udah saking bahagianya sekarang yang lain udah lupa gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya aku ada sakit hati terus Teteh nanya pasti aduh mas aku harus bikin sakit hati dulu. Jangan. Apa ya yang bikin aku trauma itu ya capek hati sih Teh. Jadi ketika beda pendapat tuh kan wajar, tapi nggak sependapat gitu, nggak pernah sependapat, apa-apa nggak pernah sependapat. Jadi kadang masalah kecil jadi besar
gitu kan. Aku juga mungkin nggak tahu, emang aku nggak sepenuhnya nyalahin pihak laki-laki ya. Mungkin akunya emang terlalu dini untuk menikah. Emang nikah usia berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun udah mah, 20 tahun udah wajar, udah bisa hamil, 20 tahun udah boleh nikah ya, udah punya KTP. Cuman kan untuk ilmu di situ kan kalau cowoknya ada ilmunya sih bisa membimbing aku ya. Tapi kalau misalnya Sama-sama dua-duanya, muda, atau iya beda 4 tahun sih. Oh udah, berarti udah itu ya. Jadi nggak dapat membimbing gitu ya, masih. Iya, jadi karena maksudnya gini, untuk mendapat istri yang baik itu kan harus dibimbing ya sama suaminya, bukan dicari. Iya kan? Dibentuk ya. Ya dibentuk kan. Jadi ya nggak ada membentuk aku selama 4 tahun nikah sama dia tuh, nggak ada perubahan apa-apa, malah kayak saya nggak teh. Iya malah kok ya, jadi yang tadinya harusnya mungkin dalam pernikahan saling ada itunya, tapi mungkin ini malah apa komunikasinya kurang baik? Komunikasi kurang baik. Jadi trauma jadi apa ya? Kadang aku takut gitu ya. Waktu itu mikirnya takut laki-laki, maksudnya ketemu lagi sama orang yang salah gitu. Karena untuk menikah itu aku taunya menikah itu ibadah, terus ngelakuin yang baik-baik, pokoknya bareng-bareng, bukan ngajak yang hal-hal yang nggak baik gitu loh teh. Jadi mungkin lebih ke hayolah berbaur dengan yang lain, tetapi melakukan sesuatu yang di luar batas gitu. Aku nggak akan cerita sih itu, soalnya bias, cuman itu parah sih gitu. Jadi aku pokoknya itu udah toksik banget, banget. Jadi aku takut dapat lagi laki-laki yang seperti itu. Tapi sebenarnya gitu kan, akunya sendiri yang harus berubah. Gitu. Jadi nggak sepenuhnya kita harus nyalahin laki-laki ketika ada perceraian. Tapi emang yang namanya single parent itu, ini tips aja, maksudnya bukan tips sih, pesan aja sih ya. Karena aku udah ngalamin gitu ya selama ini. Kayaknya emang single parent itu harus fokus sama diri sendiri untuk memperbaiki dari diri yang sebelumnya untuk menjadi lebih baik teh. Karena kan emang bener ternyata yang baik bakalan ketemu sama yang baik gitu kan. Cerminan itu ya, itu. Jadi akhirnya aku pun nggak, perceraian yang sebelumnya tuh bukan berarti aku harus menyalahkan atau sepenuhnya pihak laki-laki yang salah gini-gini. Ternyata emang yang satu kurang ilmunya, nggak cocok, emang udah toksik, pokoknya emang harus diakhiri aja gitu. udah emang bisa diakhiri, gitu, nggak apa-apa anak sama aku gitu ya. Gitu. Biarinlah aku berjuang, nggak apa-apa aku berjuang selama 4 tahun kemarin. Gitu kan, tapi hati aku tenang, gitu. Sendiri, itu tenang. Walaupun kita harus cari uang sendiri buat biaya anak, kan ya. Apalagi kan, maksudnya kan biaya anak kan lumayan ya. Apalagi sekarang anaknya sudah sekolah, kan butuh biaya yang harus dicari ya. Gitu. Oke, apakah Momi pernah sedikit mengeluh tentang kondisi Momi yang single parent? Misalkan orang mah gitu ya, kalau ada tetangga. Malah kalau teteh tahu aku tuh tiap malam nangis. Ketika udah single mom itu, sering nangis malah. Karena pengen pengen tuh kayak orang-orang lihat anak nangis malam-malam. Ketika jadi single parent itu harus jadi sosok ibu dan juga sosok ayah. Dan aku itu susah untuk gimana sih gitu kan, jadi sama aja gitu. Aku tuh nggak ngebedain, maksudnya kayak iya pun aku harus jadi sosok ayah, tapi udah nggak bisa teh, maksudnya namanya aku ibu gitu. Jadi kayak kalau misalnya anak ada bandel-bandel, seharusnya kan ayah yang turun tangan, atau ada komunikasi sama ayah atau apa. Kan ini nggak ada, sosok ayahnya terlihat gitu ya. Ini kan nggak ada, jadi bener-bener pure sama aku terus gitu. Jadi mau marah apa segala macam ke anak gitu kan. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi sakit hati atau lagi capek gitu kan, anak kan yang jadi korban. Jadi maksudnya kita jadi emosinya ke anak gitu. Iya. Oh, sempet pernah ya
ya sampai emosi gitu. Ya sih manusiawi ya ketika ibu marah ya anak, tapi yang penting jangan dikasarin ya, cuma sesaat kan udahnya kita aduh maaf. Udahnya aduh, tapi misalnya luar biasa anak aku itu dia menerima kondisi ibunya yang seperti ya maksudnya single parent, dan dia tuh paham teh. Iya. Oh iya kan udah gede nih, suka ngomong yang gimana gitu, mendukung kita atau pernah lihat maminya sedih dia suka. Iya, kadang kalau misalnya waktu pas aku single parent aku nangis, dia udah agak besaran ya, udah bisa ngomong, udah tahu mami kenapa nangis. Ya aku tuh jadi curhat sama anak. Iya. Tapi kan anak nggak ngerti ya. Iya, akhirnya dia cuman kadang dia suka ikut nangis gitu ya. Kadang dia suka ikut nangis. Ya Allah, kata aku teh ini anak masih kecil gitu kan, istilahnya udah ditinggal. Maksudnya aku cuman berdua aja sama dia, apa-apa berdua gitu kan. Yang benar-benar dia tuh kayaknya udah bosan gitu ya sama aku terus gitu. Nggak bakal lah. Anak tuh nggak bakal bosan sama mamanya ya, sama ibunya. Pernah nggak sih nanyain bapaknya gitu, papi kemana atau bapak kemana? Enggak, soalnya kan dia ditinggalnya waktu pas masih kecil. Tahu itu papahnya. Tahu. Tapi apa ya namanya teh, nggak ada chemistry sama papahnya tuh. Nggak deket ya kayak ke orang lain gitu. Iya, kayak ke temen malah kalau misalnya sekarang ketemu. Tapi gitu dong. Enggak sih, jadi karena aku sih ngasih tahu sama anak nggak yang negatif ya tentang bapaknya. Jadi ya masih harus dia anggap, harus dihormati gitu kan. Nggak boleh ada aku mungkin dulu benci atau apa gitu, marah gitu ya sama bapaknya. Tapi anak mah nggak boleh kayak gitu. Jadi aku kasih pikiran. Suka dikasih waktu juga, misalkan ya udah sama papa dulu misalkan berapa hari gitu. Boleh, malah aku sekarang jadi bestie sama istrinya. Oh gitu? Iya, sama istrinya. Sama bapaknya udah nggak bestie ya? Enggak. Sama istrinya sering ada kontak. Karena gimana pun dulu waktu aku kerja itu teh, kenapa akhirnya aku butuh mereka. Aku waktu itu mau meeting, terus anak ini masih kecil kan, aduh harus dititip siapa, mama lagi sakit gitu kan. Terpaksa lah ngehubungin neneknya. Neneknya dari bapak? Dari suami ya? Dari suami. Akhirnya kan dititipin ke sana. Mau nggak mau aku deketin istrinya dong untuk baik-baikin dia, karena biar dia bisa jaga anak aku gitu kan. Nggak mungkin sekarang aku minta tolong langsung ke mantan suami, istrinya nggak tahu. Itu yang membuat negatif lagi artinya. Makanya aku minta nomornya istrinya gitu kan ke neneknya tuh. Terus aku hubungin baik-baik, aku nitipnya gini, oh iya boleh, alhamdulillah welcome gitu. Karena mungkin akunya juga ada obrolan gitu ya sama dia. Tapi kalau misalnya aku nggak ada komunikasi baik sama mantan istri, sama istrinya, mungkin negatif lagi nantinya. Sampai sekarang anak aku nggak akan bisa deket juga sih sama mereka gitu. Oh iya masih. Pokoknya sekarang kita udah mulai, nggak apa-apa kita ikhlas jalani ya. Jadi walaupun kita sakit hati sama satu orang nih, nggak ngerembet sama keluarganya. Ayo ya tetap. Pokoknya dicirian ini yang bikin aku sakit hati kamu gitu ya. Nih bagaimana cara Mami bangkit dari kesulitan yang sedang dihadapi nih, apalagi single parent ya. Ada single parent tuh kayaknya kalau menurut aku sih hebat ya, kok dia berjuang apa tuh sendiri gitu, kayak nggak punya sandaran gitu. Dia nggak punya sandaran. Tapi sandaran aku kan Allah, masya Allah ya. Tapi tidak terlihat itu, mohon maaf ya. Bagaimana nih cara bangkitnya nih? Jadi yang membuat kuat gitu. Iya. Sampai kalau misalnya sebelum berhijrah itu emang lemah banget teh aku, maksudnya kayak apa-apa nangis, apa-apa ini gitu kan. Tapi setelah berhijrah tuh aku makin survive gitu teh, makin semakin kuat gitu, karena tenang aja gitu hati tuh. Malah aku udah pas ketika udah hijrah, kayaknya aku nggak akan nikah gitu. Iya, karena udah tenang gitu. Udah nggak perlu sosok yang bikin tenang lagi nih, nggak perlu sosok suami yang bikin tenang, nggak perlu gitu. Iya kayaknya gitu ya. Saat itu kayaknya udah nggak akan nikah lagi karena takutnya salah pilih lagi gitu kan, salah pilih orang lagi gitu. Tapi ternyata Allah mah nggak gitu kan. Punya rencana Allah indah ya. Rencana Allah tuh luar biasa. Aku mau merencanakan apa gitu kan. Ketika aku udah berhijrah, circle aku berubah. Akhirnya aku pun kerja pun kan jadi syiar umroh. Masya Allah. Syiar umroh sampai Sulawesi teh. Luar biasa. Sampai Sulawesi. Anak aku ditinggal tapi udah agak gedean dan dia support gitu kan.
ada cerita lagi nih. Apa Pas nih? sebelum Boleh. pas sebelum hijrah itu Masih bersama atau udah pisah? udah pisah. Oh, udah pisah. Pas sebelum hijrah itu aku sering just tip. Oh, jasa titip itu ya? Just tip ke Turki kan. Oh, sampai ke Turki. Iya. Oh. Di situ tuh sebenarnya ada keinginan untuk menikah lagi tuh di situ. Oh, itu baru-baru pisah berarti ya? Ya, setahun Pas dua lagi tahun. COVID, Ya, ada. Jadi pas sebelum sesudah proyek. Yang sudah pernah nggak dibayar setahun itu, terus just tip. Akhirnya pas just tip itu ada keinginan untuk menikah karena kerasa capeknya, karena mungkin pergi healing, ya maksudnya kayak traveling gitu, ada rasa-rasa bahagia, jadi sakitnya itu udah hilang. Oh, Gitu kan. iya. Akhirnya ada keinginan untuk menikah. Karena di situ ngerasa sih udah setahun gak digaji, terus harus pergi ke luar negeri dalam keadaan lagi COVID gitu kan. Kayaknya aku butuh sosok laki-laki gitu kan. Tolong mas. Karena kerja pas lagi just tip itu kadang aku jual bagasi pesawat kan. Oh, sampai Punya aku angkat-angkat barang gitu kan. Ini aku sampai segininya loh cari uang. Cari uang halal ya teh ya. Karena yang namanya single parent itu kan sebenarnya kayak, maksudnya ada sebagian orang yang mungkin dengan mudahnya ya menghasilkan uang. Iya. Tapi aku untuk mencari yang halal itu capek, sulit banget. Jalannya beda ya. Tapi alhamdulillahnya aku bisa menghindari hal-hal negatif, nggak sampai sana teh. Jadi ketika setelah hijrah aku kerja siar umroh sampai Sulawesi tadi gitu. Itu sebulan di Sulawesi. Oh, anak ditinggal. Aduh, begitu kangennya pasti ya sama anak. Itu di Sulawesi juga ada, maksudnya kan itu belum berhijrah ya? Sudah. Ketika di Sulawesi Sudah lagi siar umroh. Lagi siar umroh. Nah, dari situ keinginan mantap banget untuk umroh. Iya, tadi kan bilang pengen umroh tuh, itu terlaksananya kapan? Ketika akhirnya bisa umroh? Di 2023. Oh, di 2023. Aku berdoa terus-terusan itu dari mulai 2022 Oktober. Akhirnya Oktober di 2023 aku berangkat. Setahun ya? Iya. Masya Allah. Tapi memang itu kan panggilan ya teh ya. Jadi emang harus ngerayu Allahnya tuh benar-benar. Gitu, mintanya tuh benar-benar harus yakin benar kereteg gitu ya. Kereteg hatinya teh benar-benar harus pengen kitanya juga gitu. Bukan berdoa hanya sepintas ya. Ya Allah pengen umroh. Jangan gitu ya. Tuh ya Allah. Bener sampai nangis-nangis teh Allah selama itu pengen umroh gitu kan. Sampai nangis-nangis meskipun aku tuh kayak yakin ada aja gitu rezekinya. Tapi saat itu dari mana ya rezekinya untuk umroh gitu kan. Masya Allah pokoknya perjuangannya luar biasa ya. Mencari uang sampai harus just tip di waktu COVID itu pasti banyak banget peraturannya ya. Iya kan sampai itu. Di ini juga pernah nggak sih sampai kayak misalkan nggak jadi gitu berangkat, yang just tipnya jadi pada gagal gitu kan waktu itu COVID ya, banyak banget peraturan. Kalau itu sih enggak gitu, enggak sih karena di sana mah boleh-boleh aja turis, cuman orang aslinya nggak boleh keluar. Oh, kalau turis masih boleh keluar gitu ya. Oh, cuman takut juga sih, tapi alhamdulillah aku nggak kenapa-napa. Tapi ini menantang awalnya ya, di rumah aja. Tapi aku malah berkeliaran. Untuk single parent tuh nggak bisa di rumah aja sayang ya. Apalagi kan anak sekolah, belum pampersnya, belum susunya gitu ya. Saking aku ngelawan lagi COVID, di luar banyak virus, tapi aku tuh melawan semua itu gitu demi anak. Demi anak ya, benar-benar itu. Sebenarnya siapa sih yang pengen sakit, siapa sih yang pengen kena penyakit gitu. Tapi kan kalau keadaan yang mengharuskan, ayo gitu ya. Oke nih, kapan nih akan membuka kembali hatinya untuk menjalin hubungan baru, atau misalkan karena sekarang udah bercadar nih, jadi mungkin lebih ke menikah. Kapan nih waktu yang akan? Ketika udah bercadar itu akhirnya ke filter laki-laki itu teh. Oh, Masya Allah, langsung ya ke filter nih orang-orang baik. Iya kan ke filter. Mungkin lingkungannya udah beda ya. Ketika kita udah misalkan udah hijrah, lingkungannya itu udah tadi udah ke filter lagi, jadi lingkungannya itu udah yang ya bukan lagi yang
black mom. Bukan lagi yang suka selingkuh lingkungannya tuh ya. Iya benar-benar udah ke filter aja. Semuanya seleksi alam lah ya. Itu Seleksi alam udah ketemu ini dengan, apakah sekarang udah ketemu dengan pujaan hatinya? Untungnya ketika pas mau ketemu sama suami sekarang itu ya, apa ya, lagi kosong aku tuh. Maksudnya nggak Kosong deket, apa nih? lagi nggak deket sama siapa-siapa, hatinya. Oh iya, Lagi udah netral, udah bersih lah istilahnya. udah bersih dari godaan-godaan yang Iya. playboy, pura-pura soe. Iya. Udah yang dari Pokoknya pas maksudnya dipertemukan sama suami yang sekarang itu, alhamdulillahnya ketika aku udah dalam keadaan hati yang kosong, udah bener-bener cuman Allah aja lah gitu, fokus aja lah untuk memperbaiki diri gitu, semakin gitu kan. udah mulai pasrah, ada ayu gitu. Iya Enggak juga ya nggak apa-apa gitu, nggak sibuk Nggak mencari nyari gitu, ya. nggak sibuk mencari, nggak sibuk pokoknya udah aja tenang aja, itu lagi di posisi bener-bener tenang. Tapi ada notif Instagram. Ada jadi sekarang kita mau, kan udah single momnya kesedihannya udah berlalu ya. Iya. Terus kan katanya udah nggak sedih, sekarang udah bahagia. Jadi kita akan selipin lah kebahagiaannya di podcast kali ini ya. Gimana? Jadi ini ceritanya ketemu suami saat ini ya. Iya. Ketemu suami saat ini. Jadi saat itu ada notif nih ya di Instagram. Kang Redi lagi membayangkan Kang Redi lagi sendiri tiba-tiba Ih, serius itu Iya. sekarang ya. Kita lagi single parent, perjuangan yang luar biasa, udah ke negeri orang, udah ditipu sama yang namanya proyek gitu kan. Wes tahu belum waktu yang Akhirnya aku hijrah, diem aja, ting ada notif di Instagram. Jodoh itu tuh. wah rencana Allah. Jodoh itu ya. Akhirnya ada notif di Instagram. Ternyata itu temen lama aku. Oh teman lama, teman lama terus. Tapi teman lama itu kan waktu itu cuman sekali ketemu teh. Oh sekali saja. Jadi Jadi teman lama cuma sekali. Jadi baru pertama kali Iya, ketemu. pertama kali ketemu. Lagi dulu SMA itu lagi senang-senangnya MLM. Oh iya, Join pernah kalau aku korban. Lanjut. Nah, adalah di suatu pertemuan itu dia duduk kami samping aku. Agen. Dia tahu nama aku gitu kan. Akhirnya kan tahu dari Facebook kan teh ya. Tapi lagi SMA, tapi kan pas udah SMA kuliah gitu kan istilahnya mah udah aja nggak tahu kehidupannya. Dia nggak tahu kehidupan aku nggak tahu kehidupan dia. Cuman dia ingat nama aku Karena dulu di MLM itu. tahu ingat nama aku sama kepanjangannya gitu kan. Nah udah. Nah kenapa ada notif? Qadarullah sebulan sebelumnya itu aku biasanya nama IG itu Cici Hana gitu ya. Aku ganti Hana Siti Hanifah. Itu sebulan sebelumnya. Aku pengen tiba-tiba gitu. Aku nggak pernah pakai IG nama asli. Tapi pas sebulan sebelumnya itu aku ganti itu nama asli. Jadi sama kayak nama Facebook. Iya, tapi Facebook aku udah nggak ada. Iya, itu gitu. Facebook yang dulu namanya Hana Siti Hanifah itu. Akhirnya dia mungkin search gitu kan. Nyari ya. Hana Siti Hanifah. Tapi kalau misalnya nama IG aku nggak Hana Siti Masih Hanifah, Cici itu kayaknya nggak akan ketemu. Cuman dia nyari nama aku, gitu, nama lengkap aku. Akhirnya ketemulah. Kenapa? Nggak kok bercadar gitu kan? Oh dia bilang gitu. Dia mungkin ya, ini aku cerita karena dia juga cerita ya. Kok Hana yang aku cari bercadar? Nggak apa-apa lah, ini aja yang bercadar gitu. Jadi dia nggak tahu. Jadi nggak tahu Hana yang dulu. Dia nyari aku, tapi ketika lihat ini ada yang bercadar, ya udah ini aja. Tapi ternyata orang yang dia cari itu, yang bercadar ini aku gitu. Dia yang dia cari gitu kan. Nah akhirnya adalah notif gitu, assalamualaikum apa macam gitu ya. Dari situ sampai ngebahas masa lalu nggak, misalkan ini Hana yang dulu MLM kan? Iya. Sampai nanya seperti itu. Ya ini siapa? Aku kan nggak kenal. Maksudnya dia yang dulu sama yang sekarang kan beda ya. Iya. Terus kan kita mungkin karena kita agennya jadi sering ketemu banyak orang. Iya, nggak ingat sama sekali, nggak ingat siapa gitu kan. Tapi akhirnya ya udah. Tapi kok ini kayak udah kenal lama gitu, komunikasi tuh chatting tuh enak gitu kan.
nggak ada ngerasa risih gitu akunya tuh. Atau kadang kan aku ada kalau ada yang chatting gitu risih udah aja blok. Apaan sih? Akhirnya ya langsung menyatakan ingin menjalin enggak ketemu dulu. Ketemu dulu biasa. Nah, tapi kan aku tadinya gini teh, biasanya kan aku kalau mau ketemu enggak gitu suka nolak, tapi pas giliran karena udah pernah terus aku pengen kenal gitu, maksudnya pengen tahu siapa sih ini gitu, tapi dia bilang ceritanya sama gitu, aku ingat gitu, tapi aku lupa yang mana gitu. Tapi akhirnya ya udahlah Bismillah lah, apa aku minta temenin ya teman aku, tapi nggak ada gitu teh yang nemenin. Nggak ada yang mau nemenin. Akhirnya ya udah ketemu janjian gitu ya. Di mana nih ketemunya? Janjian di ini di mana? toko hijab tuh kayak aku lupa apa sih, toko hijab. Ketemuannya di toko gitu, bukan di kafe atau itu enggak? Di depan toko itu. Oh, di depan toko. Lagi beli kerudung atau bagaimana nih? Rabani ya kalau nggak salah. Oh, di depan toko. Kenapa di depan toko nggak di kafe? Nah akhirnya di situ kita jalan, maksudnya. Oh jadi ketemu titik temunya. Jadi temunya di situ. Karena Google Map-nya itu yang dekat ya. Akhirnya ya dibawa ke kafe, kita makan, ngobrol. Tapi karena aku dengan setelan kayak gini, ya alhamdulillah dia bisa menghargai gitu. Oh iya. Jaga jarak apa segala macam. Nggak langsung. Aku pengen lihat gitu. Nggak sama sekali. Jadi emang dia nggak tahu aku yang dulu, tapi nggak tahu yang sekarang tuh kayak gimana. Sampai tahu muka aku itu ketika setelah tunangan. Oh sebelum nggak ragu gitu ya? Iya. Maksudnya jangan sampai juga setelah nikah dia baru lihat muka aku. Ya, tapi kan memang ada, kalau nggak salah ya. Jadi sebelum nikah tuh diliatin kan. Takutnya gimana kan nanti nggak suka. Gitu. Aku kan nggak mau sebelum tunangan diliatin bisa nggak jadi gimana. Baru tunangan dulu. Nanti diliatin ada udah tunangan ya. Kalau udah tunangan, dia pengen cepet-cepet tunangan, pengen lihat aku kayaknya. Jadi dari ketemu ke tunangan berapa bulan tuh? Sebentar banget itu prosesnya. Jadi kayak pas baru kenal itu ketemu. Tapi tahu nggak? Apa nih? Apa lagi nih? Aku itu ngenalin ke keluarga itu kan pertama ketemu nih. Pertama ketemu ngobrol. Yang di depan kerudung itu. Iya. Terus aku pergi ke kafe. Aku lupa namanya. Di Tanjung Sari pokoknya. Aku diajak sana. Terus ya ngobrol-ngobrol nyambung gitu kan. Akhirnya aku nanya to the point. Kalau misalnya nih kita cocok, kata aku tuh gitu ya. Terus kita nikah, mau nggak istrinya bercadar? Aku tanya dulu gitu teh. Oh iya, karena takutnya nanti tiba-tiba kayak waktu itu kita dibuka ketika menikah ya, ketika sudah nikah. Nah terus dia bilang nggak apa-apa, bagus kayak gini aja, katanya gitu. Aku suka, katanya gitu. Oh ya udah. Sebenarnya gini teh, kalau misalnya udah menikah, posisinya udah menikah ya. Terus misalnya kalau misalnya sebelum menikah dia ya udah boleh pakai nggak apa-apa pakai cadar aja gitu, nggak usah dibuka. Oke, berarti kan aku terima ya itu. Nah kalau misalnya setelah menikah dia bilang kan udah jadi suami nih ya, nanti kalau misalnya dibuka aja cadarnya gitu, aku pasti buka karena kan perintah suami gitu, nggak apa-apa. Tapi ternyata nggak boleh, malah diharuskan bercadar gitu. Iya, biar nggak pada lihat. Kalau suami pertama kan biar semua lihat, kalau ini jangan pada lihat. Bahaya. Iya, akhirnya ketika ketemu di kafe itu udah ngobrol-ngobrol. Besoknya kan aku mau posisinya itu aku lagi nggak punya uang teh. Pas ketemu teh. Iya. Kebayang mas lagi ketemu, aduh gak punya duit nih. Iya. Aduh gimana nih, takut bayar masing-masing gini apa sih itu. Pas aku lagi gak punya uang. Nah akhirnya aku kan terpaksa hubungin neneknya anak ya, dari mantan suami. Oh iya. Akhirnya aku bilang aku besok mau pergi ya, kata aku gitu ke sana gitu. Oh nitip anak, aku mau pergi gitu maksudnya atau gitu? Enggak, maksudnya aku bilang gitu. Maksudnya aku besok ada acara gitu. Aku mau ke suatu tempat, aku mau ketemu neneknya anak aku gitu. Oh iya. Oh yaudah aku antar. Nah biasanya orang yang baru kenal itu kan dikenalin ke keluarganya. Ini ke mantan mertua. Aku sambil mau bawa si anaknya ya. Jadi kan lagi dititipin nih anaknya sama mantan mertua. Oh tiba-tiba ngajak ngambil anak di mantan mertua. Ya gitu.
akhirnya ya aku kenalin sama mantan mertua aku. Dan untungnya mantan mertua aku kan memang udah nggak ada apa-apa ya, maksudnya udah ini, cuma Udah lama ini. dia tuh kayak, kok aku dikenalinnya sama mantan mertua sih. Tapi akhirnya kan jadi tahu. Akhirnya kan untuk sekarang udah menikah nggak jadi masalah apa-apa. Jadi karena udah sama-sama terbuka, udah sama-sama kenal, enak kan, jadi ngejalin komunikasi pun nggak dicemburu-cemburu. Berarti tadi maksudnya nggak punya uang tuh aku mau punya ongkos buat kesana. Enggak, aku mau maksudnya anak aku itu kan kalau misalnya ke sana itu pasti dikasih uang. Jadi karena banyak bayaran nih waktu masih zaman TK. Duh, aku jadi sedih nih. Akhirnya anakku dijemput karena udah mau masuk sekolah. Pasti kan dapat uang kan dari neneknya. Oh iya ngerti. Oh ya dibekelin. Nih buat jajan kata neneknya tuh. Padahal kan aku bayarin semua keperluan dia gitu. Iya. Oh saat itu dikasih sama neneknya. Dikasih. Oh iya. Jadi banyak punya uang gitu. Nggak buat aku. Iya, pasti Tapi buat akhirnya suami aku tuh nanya, ngapain ke sana? Iya, aku soalnya udah nggak punya pegangan gitu kan. Ini buat bayar anak aku gini. Akhirnya dia transfer. Kok belum apa-apa udah transfer ya gitu. Aku kan nggak pernah tahu dia kerja di mana, kerja apa. Aku belum tahu ya. Belum tahu gitu. Nggak dibilangin lah. Cuman kok kenapa aku dari selektifnya aku ya, saking selektifnya kok terus tiba-tiba kok ngomong gitu, kita tuh berani ya? Iya, tiba-tiba berani. karena mungkin udah notif itu. Iya. Akhirnya sampai suami nanya, alasan kamu nerima aku apa? Kan kamu waktu itu nggak tahu aku kerja di mana. Bisa aja itu mobil sewa. Aku mau kalau langsung bilang mau mobil ya. Aku lihatnya apa coba, kata lihat bensin kamu full. Jadi ibu-ibu yang bensinnya full berarti dia konglomerat. Karena rata-rata dulu itu kalau misalnya ada cowok yang deketin aku pasti bensinnya itu 2 bar. Ternyata emang itu tuh ya alhamdulillah aku nggak milih dia gitu. Suamiku bensinnya sampai merah Haji. Jadi suamiku nggak punya duit. Itu kan namanya dipakai. Oh ya jadi full nih gitu. Jadi selektifnya aku udah, jadi aku nikah bukan karena ekonominya apa, udah bukan karena apa-apa lagi teh, karena dulu juga sempat kecewa ketika ya ekonominya lebih baik gini-gini, tapi aku diuji dari ekonomi. Kalau misalnya aku ngelihat misalnya karena dianya ganteng gitu kan, diujinya karena dia selingkuh, jadinya kan jadi banyak ujian dari situ kan. Ujiannya. Makanya ketika milih-milih gitu. Makanya ketika menikah sama suami yang sekarang itu kayak aku nggak ngelihat dia karena apa, dia nerima aku sama anak aku itu udah alhamdulillah. Luar biasa ya. Masya Allah. Gimana sekarang, apakah kan saya udah nikah nih, udah punya anak belum? Alhamdulillah udah. Oh udah ada, Masya Allah. Berarti sekarang anaknya berapa? 2. Oh 2 loh. Dan anak 2 ya Allah ya, dari apa ya, dari kita dulunya berjuang sendiri, menjalani kehidupan yang berliku ya. Kalau menurutku sih, karena aku nggak seperti itu jalan kehidupannya ya. Kalau menurutku sih itu berliku banget ya. Terus alhamdulillah akhirnya menemukan titik terang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan berjodoh dengan yang sekarang ya. Mudah-mudahan Amin. sampai di surga. Di surga. Jadi aku mudah-mudahan sampai akhirat nanti tetap berjodoh ya. Amin. Sekarang berapa bulan sih kecil, yang masih kecil anak keduanya? Udah 2 bulan, pas sekarang 2 bulan. Oh udah 2 bulan, ya Allah. Ya mudah-mudahan. Tapi gimana kakaknya? Kakaknya apakah menerima? Ini kan Alhamdulillah sih. anaknya dia gitu, nggak sama gitu. Alhamdulillah dia menerima, cuman dia kayak menginginkan kalau orang tuanya tuh aku dan suami aku. Bener-bener gitu. Enaknya kok ade mah ada tuanya mami sama papi. Kalau aku kan anak mami aja. Dia karena udah gede jadi dia ngerti ya kalau itu bukan bapak asli gitu, bukan papa gitu. Udah tahu. Tapi alhamdulillah sih dia paham. Tapi dekat yang sekarang sama anak. Alhamdulillah dekat. Oh dekat ya. Apalagi sama cowok kan? Cowok. Anak. Oh iya. Iya deket ya sama-sama cowok. Nih terakhir ya Momi, aduh udah panjang lebar banget ya Besti ya. Terakhir nih, menurut Momi apa arti kata ibu? Mungkin arti kata ibu untuk ibu, untuk mama aja ya. Mama ya, boleh. Karena aku merasa belum bisa jadi ibu yang baik juga gitu. Berusaha sih ya, kalau lagi berusaha belajar ya. Tapi kalau misalnya untuk arti kata ibu untuk mama aku itu segalanya. Karena kalau nggak ada mama itu, aku nggak tahu sih, kayaknya
Karena yang nguatin aku selama ini ketika single parent pun mama. Ketika untuk menjaga anak pun kalau nggak ada mama, maksudnya aku bukan ngeiniin ya teh ya, tapi kan tahu kondisi mungkin mama juga gitu. Mama yang selalu ada. Pokoknya mama segalanya. Sekarang aku jadi ibu, tapi aku butuh ibu. Iya benar-benar. Walaupun udah jadi ibu, tetap yang dicari ibu. Iya. Jadi sayang ibu selama masih ada. Iya, satu lagi deh, pesan-pesannya untuk para single mom yang masih apa ya? Pesan-pesannya untuk para single mom di luar sana gitu deh. Pesannya sih buat aku, fokus untuk memperbaiki diri aja. Fokus kalau misalnya lagi bekerja, fokus bekerja, fokus sama anak. Jangan pokoknya jangan namanya pacaran-pacaran. Nggak boleh benar. Tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Karena kalau misalnya udah kita fokus memperbaiki diri, yang baik pun pasti datang. Yang baik pasti datang. Iya. Oke. Ada lagi? Udah sih. Oke. Terima kasih Momi Hana udah bercerita ya, seru banget ya berceritanya dari lika-liku sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah mendapatkan kebahagiaannya. Mudah-mudahan bahagia selalu, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Momi Hana. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.